Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Cikuito Syaruk Oruk Fulvian dari kelas F4503 dengan NIM 13012102844. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian soal tugas besar pengenalan pemrograman nomor 34 catur hula-hula. Berikut adalah program yang sudah saya tulis untuk menyelesaikan nomor 34 catur hula-hula. Baik, pada poin pertama kita diminta untuk membuat list dengan nama posisi dari file teks. Maka pertama kita akan membuka text file, lalu membuka text file dan membaca text file, data di dalam text file dan memasukkannya ke dalam variabel. Di sini saya menamakannya baca file. Lalu kita membuat list dari text file tersebut, dari baca file tersebut sebagai variabel posisi. Tesankan ke variabel posisi. Lalu setelah itu kita menutup file. Baik, jadi kode ini akan membaca kondisi papan catur dari text file dan diubah menjadi list. Ini untuk penyelesaian poin A. Lalu untuk penyelesaian poin B dan C adalah pertama-tama kita akan mengassign atau memasukkan nilai tiap-tiap buah catur. Sini saya menggunakan tipe data dictionary untuk mengassign nilainya. Saya buat yang pertama adalah dictionary nilai lower untuk buah catur hitam dan dictionary nilai upper untuk buah catur putih. Selanjutnya setelah kita assign nilai, kita dapat membuat atau menyelesaikan poin B, di mana pada poin B diminta untuk membuat fungsi bernama nilai buah dengan parameter posisi dengan tipe data list dan pemain dengan tipe data string. Pemain di sini adalah saya buat sebagai input user, atau maksudnya adalah input dari user. Bila user memasukkan input hitam, yang artinya ingin menghitung poin dari pemain hitam, maka akan dijalankan kode block if ini dari baris 15 sampai 18. Pertama akan dicek tiap elemen pada list posisi, lalu akan dicek apakah elemen pada list posisi itu yang bertipe data string adalah huruf kecil atau tidak menggunakan built-in function is lower. Lalu bila memang merupakan huruf kecil, maka nilai huruf tersebut dijumlahkan dengan total nilai sebelumnya. Nilai hurufnya berdasarkan nilai lower di sini. Contohnya misalkan di file teks ini terdapat huruf K. K di sini adalah lowercase atau huruf kecil, maka bernilai 200 dan nilai 200 itu akan dimasukkan ke variabel jumlah. Bila user memasukkan ini input putih, maka akan dijalankan blok elif ini dari baris 21 sampai 24 untuk menghitung poin pemain putih. Sama persis dengan bukan sama persis ya, beda tipis dengan tadi untuk menghitung poin pemain hitam. Hanya saja bedanya di sini kita menggunakan built-in function is upper untuk mengecek apakah elemen stringnya huruf kapital atau tidak, huruf A sampai Z kapital atau tidak. Bila kapital, maka nilai huruf dijumlahkan dengan total nilai sebelumnya. Dari sini terdeteksi P atau P berarti di sini nilai lower string P kapital akan bernilai 1 dan nilai 1 akan ditambahkan dengan nilai jumlah sini ya. Seperti itu untuk dijumlahkan dengan total nilai sebelumnya. Baik, itu untuk poin B. Untuk poin C diminta untuk membuat fungsi bernama jumlah peta kosong dengan parameter posisi dengan tipe data list. Fungsi jumlah peta kosong ini digunakan untuk menghitung jumlah peta kosong untuk mengembalikan jumlah petak yang kosong pada papan. Persis dengan sebelum-sebelumnya, bedanya di sini kita menggunakan built-in function isDigit. Built-in function isDigit ini
berfungsi untuk mengecek apakah sebuah string itu terdapat angka atau tidak, terdapat digit atau tidak. Digit yang dimaksud adalah angka atau bilangan dari 0 sampai 9. Bila string merupakan angka, maka akan dijumlahkan dengan total nilai sebelumnya. Angka tadi karena pada list adalah bernilai string, maka kita harus mengubahnya menjadi integer dahulu, lalu baru kita jumlah dengan total nilai sebelumnya. Baik, itu untuk poin C pada soal ya. Lalu sini ada fungsi untuk menghapus teks pada terminal saat program ingin digunakan lagi. Ini hanya quality of life saja agar program nanti dijalankan rapi. Oke, terakhir adalah pada poin D untuk menampilkan list dan memanggil fungsi yang dibuat tadi. Untuk itu mungkin lebih baiknya kita langsung menjalankan programnya. Di sini kita langsung ada sini saya membuat beberapa tulisan untuk mempercantik program. Selamat datang, proses kalkulator sini Anda dapat menghitung poin salah satu pemain atau petak yang kosong yang ada di papan. Kondisi papan saat ini adalah saya di sini dipaparkan atau disajikan atau ditampilkan list dari file teks tadi. Baik, lalu program akan menanyakan apakah ingin memanggil fungsi untuk menghitung jumlah poin salah satu pemain atau menghitung jumlah petak kosong. Mungkin pertama-tama kita akan memanggil fungsi nilai buahnya. Maka dulu kita mengetik P, enter, lalu ditanyakan apakah ingin menghitung poin buah catur hitam atau buah catur putih. Pertama kita akan mencoba buah catur hitam, maka poin dari pemain dengan buah catur hitam adalah 200. Bila ingin dibuktikan apa benar atau tidak, kalau bisa dilihat dari sini kondisinya buah catur hitam atau yang berarti yang merupakan huruf kecil hanyalah satu buah dan itu adalah K. Dan K berdasarkan soal bernilai 200. Maka poin total dari pemain dengan buah catur hitam adalah 200. Kita gunakan sekali lagi untuk menghitung buah total poin dari pemain putih. Kita ketik putih di sini dan 201. 201 kenapa? Karena hanya ada pawn dan king bernilai 200 dan pawn bernilai 1. Di total hasilnya 201. Lalu kita akan mengecek atau untuk memanggil fungsi jumlah petak kosong. Kita kasih input K, lalu terdapat 61 petak kosong pada papan. Saya lupa untuk menjelaskan tadi kenapa petak kosong pada papan. Bagi yang belum tahu, menurut pemahaman saya, jumlah petak kosong dimaksud di sini adalah angkanya atau integernya. Jadi maksudnya 8 di sini adalah terdapat 8 petak kosong pada baris 2, 3, 4, 5, 6. Dan maksudnya 4 dan 3 di sini adalah maksudnya ada 4 petak kosong di sebelah kiri pion king hitam dan 3 petak kosong di sebelah kanan pion king hitam. Sama seperti ini. Berarti bisa ditafsirkan bahwa angka di data di dalam file teks ini adalah maksudnya petak kosong. Maka kita di sini menggunakan isDigit untuk menghitung petak kosong pada sebuah papan. Oke, karena di sini ada 2 teks, mungkin yang terakhir kita akan mencoba satu lagi. Kita tutup, buka lagi. Di sini yang file teks yang pertama. Kita utama pemain hitam 239. Kita sekarang coba yang putih. Harusnya 239 juga karena pionnya sama. Kita coba jumlah petak yang kosong. Apakah ada masih ada 32 karena ya ada 4 baris yang kosong semua, berarti 8 kali 4 32. Baik.
Itu adalah penjelasan saya untuk penyelesaian nomor 34 ya, catur hula-hula. Maka dari itu sekian dari penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Bila ada kesalahan atau kekurangan lainnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.